Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 001 Bunyu. Yang saya hormati rekan calon guru penggerak Angkatan 9 dari SD Negeri 001 Bunyu. Yang saya hormati rekan-rekan guru SD Negeri 001 Bunyu. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di ruangan kelas 4A ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan saya di sini Mariati akan memberikan diseminasi aksi nyata terkait dengan modul CGP, yaitu di modul 1.4 yaitu tentang disiplin positif. Saya bersama rekan saya Ibu Jumiatun di Angkatan 9 akan melakukan diseminasi. Jadi kegiatannya nanti kami main bersama, main tiktokan berganti-gantian seperti itu, dan kami harapkan teman-teman juga nanti berpartisipasi dalam kegiatan diskusinya seperti itu. Baik Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya akan membacakan susunan kegiatan kami. Yang pertama pembukaan yang sedang berlangsung dari sekarang dari saya, kemudian sambutan sekaligus sambutan kepala sekolah sekaligus membuka acara diseminasi aksi nyata CGP Angkatan 9. Kemudian yang ketiga doa, yang keempat paparan diseminasi aksi nyata modul 1.4 disiplin positif. Yang pertama nanti akan dipaparkan oleh Ibu Jumiatun, kemudian yang kedua saya sendiri Mariati, kemudian acara kelima adalah penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu saya persilahkan kepada Ibu Kepala Sekolah untuk memberikan sambutan terkait kegiatan diseminasi aksi nyata kami untuk hari ini. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini, di ruangan yang sangat indah ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula selawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta sahabat kerabatnya, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin. Yang saya hormati calon guru penggerak Ibu Mariati dan Ibu Jumiatun, dan yang saya banggakan teman-teman guru, rekan sejawat, guru SD 001 Bunyu yang saya banggakan. Alhamdulillah pada hari ini kita masih bisa berkumpul, bersilaturahmi, dan akan mengikuti diseminasi aksi nyata calon guru penggerak Angkatan 9 tahun 2023. Saya berharap diseminasi ini dapat berjalan baik, berjalan lancar, sesuai dengan keinginan, sesuai dengan tujuan yang kita harapkan. Diseminasi ini berjalan dengan baik. Diseminasi dapat berjalan dengan baik kalau kita ikut di dalamnya, memberikan ide, saran, semoga bisa tercapai harapan dari kedua Ibu CGP kita. Saran dan usul kita sangat diperlukan untuk keberhasilan calon guru penggerak. Mudah-mudahan ibu-ibu yang lain dapat mengikuti, mendaftar di calon guru penggerak Angkatan 11. Siap Ibu?
Siap. Insya Allah siap. Ya. Jadi jangan takut dengan tugas-tugas yang dikerjakan oleh Ibu Mariati dan Ibu Jumiatun. Inilah contoh yang harus kita tiru. Jangan takut untuk berjuang, jangan takut untuk maju. Ya, Bapak Ibu ya, jangan kita sampai tidak ikut. Nanti kalau sudah tidak gratis lagi, sekarang sampai angkatan ke-9 ini masih tidak ada biaya. Nanti kalau sudah angkatan keberapa yang harus dibayar, harus ikut, dapat sertifikasi, harus syaratnya calon guru penggerak, repot. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu semua tergerak hatinya untuk mendaftar calon guru penggerak angkatan 11. Untuk itu saya harapkan dalam diseminasi ini kita dapat memberikan ide saran yang akan kita sampaikan kepada calon guru penggerak tentang disiplin positif. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih Bu atas waktu dan kesempatannya. Semoga kedepannya apa yang telah Ibu sampaikan dan kami bisa aplikasikan, dan begitupun harapan Ibu Kepala Sekolah nantinya rekan-rekan semua bisa mendaftar di CGP angkatan 11 yang sudah terbuka, dan kalau tidak salah tanggal 27 deadline-nya. Jadi pesan saya semoga sebelum deadline itu teman-teman sudah mengupload administrasinya, kemudian mengerjakan soal esainya. Silakan dimaksimalkan waktunya, jangan dekat betul baru mau mau menguploadnya, terkadang jaringan. Ya, itu pesan saya karena kami mengalaminya. Baik, sebelum kita memasuki acara selanjutnya, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Selesai. Baik Bapak dan Ibu, untuk kegiatan yang pertama kami akan memasuki paparan diseminasi. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama adalah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa bertemu di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salam serta salawat kita aturkan ke baginda Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mohon maaf ya Ibu Bapak, bukan saya berdiri di sini lebih pintar atau guru ya. Ini saya cuma berbagi ya Bu ya. Kalau nanti ada tutur kata atau tingkah laku saya yang tidak berkenan mohon dimaafkan. Di sini saya akan melakukan diseminasi tentang modul 1.4 yang berkolaborasi dengan Ibu Mariati tentang budaya positif di sekolah. Pertanyaan pemantik. Sebelumnya kita melakukan pertanyaan pemantik ya Ibu Bapak. Di sini Ibu dan Bapak cukup menjawab setuju atau tidak dengan pemantik yang saya berikan. 1. Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Menurut Ibu Bapak setuju atau tidak? Setuju. Jawab atau Mas setuju? Mas setuju? Setuju? Oke, semuanya setuju 100%. Ibu Kepala Sekolah? Ibu Kepala Sekolah. Oh, Santi tidak? Oh, ada satu.
Ibu Santi tidak setuju. Ibu Kepala Sekolah? Setuju. Ibu Maria Prima tidak setuju. Berarti 2 orangnya. Yang lainnya? Ada semua. Enggak, satu aja. Pemberian hukuman Pemberian hukuman dapat mendisiplinkan murid. Baru itu. Ya, baru ya. Oh, berarti tidak. Tidak. Jadi ada Bu Santi, Bu Irma, ya, tidak setuju. Pak Aswar, setuju atau tidak? Tidak setuju. Tidak setuju. Ada Pak. Ada Pak. Jadi yang lain setuju ya Bu ya? Oke. Nanti kita lanjutkan nanti Bu Maria. Sekarang yang kedua, pemberian hadiah atau reward bisa memotivasi murid. Setuju. Semuanya setuju ya. Setuju. Alhamdulillah setuju. Yang ketiga, guru bisa mengontrol murid. Setuju atau tidak? Setuju. Setuju ya Bu Maria. Selanjutnya, seorang guru harus mampu memberikan solusi bagi murid. Setuju. Setuju. Alhamdulillah setuju semua. Ada gitu ya. Izin Ibu, jadi Bapak dan Ibu, yang pertanyaan pemantik itu nanti kita akan menemukan jawaban Bapak Ibu sendiri dengan melihat paparan nanti. Yang saya pilih setuju, oh ternyata tidak. Yang saya bilang tadi tidak, oh ternyata setuju. Bapak Ibu bisa menemukan di paparan nanti, ya seperti itu. Silakan Bu Nia. Topiknya akan kita bahas di sini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, yang terakhir keyakinan kelas. Ini topiknya akan kita bahas ya Bu ya. Masih ada lagi restitusi 5 posisi kontrol. Restitusi segitiga restitusi. Ini teori akan kita bahas ya Bu. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Perubahan paradigma belajar. Di sini menurut Dr. William Glasser bahwa teori kontrol itu ilusi guru mengontrol murid. Ya Bu ya, dengan kita mengontrol murid ini akan tercipta nanti perubahan paradigma belajar di kelas kita. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif bermanfaat. Bahwa yang penguatan positif itu akan efektif dan bermanfaat. Penguatan positif seperti apa Ibu? Seperti kita di kelas contohnya anak-anak budaya kerja bakti Ibu ya. Ini sudah termasuk positif. Budaya kerja bakti, datang tidak boleh terlambat, piket, juga harus datang tepat waktu. Ya, ini penguatan positif. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kalau kita membuat orang merasa bersalah ini nanti bahwa kesalahan itu sebenarnya boleh saja untuk anak-anak ya, tapi kita harus ada solusinya. Untuk kesalahan itu kita bisa menyelesaikan solusi dari kesalahan yang dibuat anak-anak. Nanti Bu ya, di materi nanti akan kita bahas. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ilusi bahwa kita sebagai guru itu memiliki hak untuk memaksa. Tapi sebenarnya kita tidak boleh memaksa ya Bu ya. Nanti ada materinya Bu ya. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol menurut Stephen R. Covey. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku kita. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema perubahan dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Di sini ada stimulus respon, realitas atau kebutuhan untuk kita bersama. Realitas yang teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama, sedangkan teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dalam stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Menurut teori kontrol,
semua perilaku memiliki tujuan, gitu ya. Jadi perilaku buruk menurut stimulus respon sebagai suatu kesalahan. Tapi kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Kita mempunyai perilaku ini ada tujuan. Anak-anak juga siapa tahu pas di kelas itu ada perilaku yang tidak baik, pasti ada tujuannya. Barangkali dia ada masalah di sekolah, di rumah atau gimana. Kita nanti bisa nanya anak itu ibu ya, dengan cara nanti ada. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Yang teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Menurut stimulus, orang lain bisa mengontrol diri saya, tapi menurut teori kontrol, bahwa yang mengontrol diri saya adalah saya sendiri. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Menurut stimulus respon, menurut teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Menurut respon, bahwa saya bisa mengontrol orang lain. Sebenarnya saya bisa mengontrol bukan mata, tapi menurut teori kontrol kita tidak bisa mengontrol orang lain. Orang lain hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Terakhir, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang-menang. Di sini ada yang bisa Ibu Mariati tanggapi, silakan. Belum tanya aja Bu. Jadi Bapak dan Ibu, terkait dengan teori kontrol, ya, yang menurut William itu mengatakan bahwa kita melihat di tabel tersebut ada stimulus respon. Stimulus respon itu yang artinya yang kita ketahui sekarang ini, yang ada di kepala kita itu adalah selama ini kita menganggap stimulus respon itulah yang benar. Benar tidak Bapak Ibu? Ya. Nah, ternyata dengan adanya teori kontrol itu ada perubahan yang kita, contohnya saja yang tadi yang disampaikan oleh Ibu Juniatun, bahwa kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Tapi menurut teori kontrol bahwa kita berusaha memahami pandangannya, ya, memahami pandangan orang lain tentang dunia ini. Jadi jangan kita beranggapan yang dianggap si A itu adalah begini sama dengan pendapat kita. Ya, pastinya berbeda kan? Jadi jangan kita menganggap apa yang maunya kita itu juga yang harus dilakukan oleh orang lain. Begitu juga maunya kita sebagai guru harus A juga siswa kita. Nah, itulah makanya dengan keluarnya teori kontrol mengontrol kita bahwa pendapat kita itu tidak sama dengan orang lain, punya pandangan sendiri yang berbeda-beda. Nah, seperti tadi di stimulus responnya, orang lain bisa mengontrol saya, itu pendapat kita, betul kan? Orang lain bisa mengontrol saya, pendapat kita sekarang ini di kepala kita, memang orang lain bisa mengontrol kita. Ternyata dari teori kontrol hanya kita sendiri yang bisa mengontrol diri kita. Seperti kita misalnya mau datang tepat waktu, walaupun ada aturan dari sekolah, kalau kita tidak menyadari sendiri, tidak ada teori kontrol, tidak ada kontrol dari dalam diri kita, pastinya kita tetap terlambat kan? Seperti itu. Jadi itu maksudnya dengan adanya stimulus respon yang kita miliki sekarang itu, kita mencoba menghilangkannya dengan adanya teori kontrol Bapak dan Ibu. Ya, seperti itu. Semoga dengan kami membagikan diseminasi ada membuka pandangan Bapak dan Ibu semua seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Saya kembalikan ke Ibu Jumiatun, silakan. Makna kata disiplin, seseorang yang memiliki disiplin. Seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya, karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai-nilai kebajikan universal. Dalam hal ini Ki Hajar Dewantara menyatakan, bahwa seseorang akan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Mereka menentukan dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan seperti apa ya Bu? Seperti disiplin, contohnya itu tadi yang Bu Mariati bilang, bahwa kalau kita mau datang terlambat harus disiplin dari diri kita sendiri. Selanjutnya nilai-nilai kebajikan seperti sopan santun, tata tertib, ya nanti kita dibahas sedikit ya. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pertanggungjawaban atau Verantwortlichkeit itu adalah selalu menjadi sisihannya, hak atau kewajiban dari seseorang yang pegang kekuasaan atau pimpinan dalam umumnya.
Adapun artinya tidak lain ialah orang tadi harus mempertanggungjawabkan dirinya serta tertibnya laku diri dari segala hak dan kewajibannya. Diajar Dewantara Pemikiran Konsep Keteladanan Sikap Merdeka Cetakan kelima 2013 halaman 469 bawah. Ya, bahwa kita harus bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri. Apa yang sudah kita perbuat, kita harus bertanggung jawabkan dengan diri kita sendiri ya, seperti tadi. Kalau kita datang lambat, ya konsekuensinya kita ya malu sama kepala sekolah. Saya juga merasa kadang lambat ya Bu, mohon maaf, bukan maaf ya, saya kadang lambat juga. Makna nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang harus kita capai setiap individu. Dan nilai kebajikan mulia yang seperti tadi saya sebutkan, seperti disiplin, sopan santun, tata tertib, nilai kebajikan Ibu ya, jujur dan sebagainya. Seperti yang telah dikemukakan oleh Dr. William Glasser pada teori Kompel 1984 menyatakan bahwa setiap perbuatan memiliki suatu tujuan. Bahwa kalau kita sudah melakukan perbuatan itu ada tujuannya. Contohnya kita melakukan ini ada tujuannya. Apa tujuannya? Yang membantu kami ya Bu ya, membantu kami dalam melakukan aksi nyata. Terima kasih banyak kami sama Bu Mada ucapkan karena Ibu dan Bapak Guru sudah meluangkan waktu untuk membantu kami. Ini tujuan kami melakukan aksi nyata ini. Ian Gosser 1998 mengemukakan bahwa dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Jadi ya, kalau kita menerapkan nilai kebajikan yang kita yakini, maka nilai intrinsik ini dari dalam diri kita akan terbangun. Nilai dari kita akan akan terbangun, ini akan bergerak ya, sehingga kita dapat bergerak di sekitar kita. Contohnya seperti saya, ya maaf saya ini nonton diri saya sendiri. Kalau saya temunya datang pagi mau kerja bakti, anak-anak saya itu diam aja, tapi saya apa? Langsung saya ambil sapu, saya nyapu, tapi kadang ada anak saya yang ngikuti, langsung kita sudah bergerak, terus ada menggerakkan anak-anak yang lain seperti itu. Maaf, contoh pada diri saya sendiri ya Bu. Disiplin positif, cara penerapan itu Bu. Oh ya maaf, cuma Saya tambahkan ya, yang tadi kita yang tadi Bu, silakan. Ya, baik, sedikit tambahan Bapak dan Ibu. Yang tentang nilai-nilai kebajikan yang universal. Kita ketahui bersama bahwa nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya kita sudah melakukan. Bapak dan Ibu tahu profil pelajar Pancasila 6 dimensinya. Satu apa? Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, bernalar kritis, kreatif. Itu adalah bagian dari nilai-nilai kebajikan universal. Itu yang harus ditanamkan pada diri kita sendiri dan pada siswa kita di sekolah ini maupun di kelas kita pada khususnya. Kemudian nilai kebajikan lain misalnya yang peduli seperti ini. Teman-teman peduli dengan kami, mau ikut berpartisipasi, itu peduli. Tanggung jawab, bagaimana kita sebagai guru bertanggung jawab terhadap tupoksi kita di kelas. Nah itu. Kemudian nilai kebajikan lain misalnya kita komitmen, ya. Kita bagaimana memiliki komitmen yang baik, ya. Bagaimana juga kita misalnya selain komitmen itu misalnya bijaksana sebagai pemimpin seperti Bu Jura. Kalau misalnya selalu beri kebijaksanaan kepada kita, misalnya harus seperti ini, ya boleh seperti ini. Tidak mentok harus tidak. Itu artinya bijaksana. Jadi bagaimana nantinya kita juga di kelas seperti itu. Kita bijaksana terhadap siswa kita. Jika misalnya siswa kita ada yang tidak sempat mengumpulkan PR, jangan langsung kita marah, tanyakan dulu apa yang terjadi, kenapa dia tidak mengerjakan. Oke, baik, mohon izin Bapak Ibu ya, saya lanjutkan dari yang disampaikan tadi Ibu Jumiatun. Ibu Jumiatun tadi sudah memberikan materi apa ya? Pertama, teori kontrol, hukuman, restitusi,
konsekuensi kebutuhan dasar manusia. Oke, saya lanjutkan Bapak dan Ibu ke posisi kontrol atau restitusi, ya. Nah, ini yang pertama adalah penghukum, ya. Posisi kontrol yang pertama itu adalah penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Yang kelima adalah manajer. Ini adalah 5 posisi kontrol yang dimiliki dan diterapkan oleh kita. Boleh jadi ada di sini rekan-rekan semua menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum. Ya, boleh jadi ada juga yang menggunakan posisi kontrol sebagai pembuat rasa bersalah. Ada sebagai teman, ada sebagai pemantau, ada sebagai manajer. Ini posisi kontrol bisa diterapkan oleh kita sebagai orang tua ketika berada di rumah. Ini bisa kita terapkan sebagai guru ketika kita berada di sekolah. Jadi 5 posisi kontrol ini Bapak dan Ibu akan mengetahui sendiri seperti apa nantinya Bapak dan Ibu berada di posisi kontrol yang mana. Ya, oh ternyata kita refleksi nanti berada di posisi kontrol mana Bapak dan Ibu. Ya, nah kita lihat satu-satu. Ketika seorang guru atau orang tua menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, kita sudah belajar tadi hukuman. Hukuman itu apa tadi Bapak dan Ibu? Tindakan yang tiba-tiba dilakukan oleh guru atau orang tua. Kita melihat Bapak dan Ibu, ya. Seorang penghukum bisa menggunakan tadi kita ketahui hukuman fisik dan maupun verbal, kata-kata, ya kan? Misalnya kata-kata yang dikeluarkan, kata orang, kata siswa yang pernah saya dengar di SMP, ya, pernah saya dengar, Pak, lebih baik saya dipukul daripada saya dikata-katain bilangnya. Kalau dikata-katain itu sampai saya besar bilangnya, seperti itu. Ada sama dengan kita misalnya. Kita lebih baik kita mungkin dengan pasangan, oh dia mengomel di seperti itu, bekas ya, misalnya seperti itu. Sama dengan siswa kita di kelas, ketika dikasihkan juga hukuman verbal itu berbekas. Apalagi hukuman fisik, hati-hati. Kalau sekarang sedikit fisik dilapor kita ke orang tua, polisi lagi, ya. Nah, orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Oh, kemarin kita sudah ada aturan bahwa siswa yang terlambat akan begini, tidak mempan Bu. Kita tambah lagi aturannya, tata tertibnya tahun ini. Ditambah lagi, itu kalau berada di posisi penghukum. Guru-guru yang menerapkan posisi penghukum biasanya mengatakan ini Bapak dan Ibu, patuhi aturan saya atau awas. Ya, biasanya ada gitu. Kalau tidak patuhi apa yang Ibu bilang, awas ya. Nah, kalau ada yang mengatakan seperti itu, berarti Bapak dan Ibu sudah mulai menerapkan posisi penghukum. Yang kedua, kamu selalu saja salah. Nah, kalau ada yang sering begitu, berarti saya penghukum dong. Kalau saya mengatakan, kamu selalu saja salah. Nah, menekan siswa itu, ya kan? Ada tekanan lagi, kamu selalu saja salah. Nah, berikutnya, pasti selalu yang terakhir selesai. Nah, di kelasnya pasti kamu yang selalu terakhir selesai. Menunggu kamu. Coba, betul ya? Nah, kalau ada seperti itu berarti Bapak dan Ibu sudah secara tidak langsung menerapkan posisi kontrol sebagai penghukum. Penghukum. Oke. Nah, guru seperti ini senantiasa percaya. Jadi orang seperti ini percaya hanya ada satu cara highlightnya, ya, hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu caranya dia saja tadi yang mengatakan seperti ini. Ya, aturan itu hanya dia saja. Itu, ya. Hanya gitu. Ini yang sering pasti selalu yang terakhir selesai. Tidak sadar rupanya kita menerapkan posisi kontrol penghukum.
Oke, kita lanjutkan. Aman di sini Bapak dan Ibu? Sudah ada, oh saya berarti menerapkan hukum secara tidak langsung dia bilang. Sudah ada satu yang ngaku ya, bukan saya yang bilang ya. Rata-rata semua. Rata-rata semua, betul ya. Semoga kedepannya setelah ini posisi penghukum tobat ya polisi. Tobat. Pelan-pelan, apa-apa, mengurangi. Oke, kalau begitu kita berikan posisi kontrol yang kedua, yang namanya pembuat merasa bersalah. Artinya ketika dia merasa bersalah, dia merasa bahwa saya bersalah. Seperti siswa, kalau dia sudah melakukan kesalahan, melanggar aturan, berarti dia akan merasa bersalah terus. Itu makanya pembuat merasa bersalah, artinya jika siswa berarti dia akan merasa dirinya tuh seperti orang yang bersalah. Kita lihat seperti apa yang dikatakan posisi kontrol pembuat merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Ya. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman. Hening, diam, ya. Bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dan lembut seperti ini. Ibu sangat kecewa sekali sama kamu. Nah, dia lembut sekali suaranya, tapi yang merasa siswa yang mendapatkan kalimat ini merasa pasti dia bersalah ya. Betul tidak Bapak Ibu? Betul. Berapa kali Bapak atau Ibu harus memberitahukan kamu ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini? Pasti kan siswa yang dibilangi begitu, apalagi kalau yang orang tuanya killer ngeri ya, pasti sudah ini nanti bu guru ambil HP, mamaku sudah ditelepon nih, bapakku sudah ditelepon nih. Jadi si siswa tersebut merasa bersalah terus, akhirnya akan berdampak pada dirinya, dia tidak berani, ya. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka, ya. Murid merasa tidak berharga, ya, dan telah mengecewakan orang-orang disayanginya, seperti orang tuanya, gurunya. Coba kalau kita katakan ini sebagai orang tua, katakan ini, ibu kecewa sekali sama kamu, nah sudah ibu percaya, sudah ini, kamu kecewakan ibu. Apa yang terjadi dengan siswa? Dia merasa tidak berharga dirinya, ya, itu, ya, Bapak dan Ibu, ada juga yang menerapkan ini. Ada, luar biasa Bu Ita. Ya. Saya biasanya pinter ya. Besok diulangi lagi. Kalau gitu ya. Boleh. Itu ya, itu Bagus, saya pikir. Saya menerapkan itu memang pikir. mana tuh? Yang ini. Tiga-tiganya. Oh, ibu terapkan kelas ibu. Betul. Karena kan bahasanya lembut. Ya, lembut. Iya, bukan salah sih Bu. Membuat siswa itu merasa ini, ibu sendiri menilai ya, membuat siswa itu merasa buruk tentang diri mereka. Mereka merasa dirinya tidak berharga, ya. Mereka telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Kalau ibu disayangi oleh siswa itu berarti dia berarti saya kecewakan ibu, kepikiran terus siswa tidak mau makan lagi di rumah nanti, ya. Nah itu seperti itu ya. Rupanya yang kita lakukan itu ada dampaknya Bapak dan Ibu. Ya kita tidak menyadari dan belum tahu ya. Itu. Oke? Aman? Kita lanjut. Nah, sebagai teman. Bagaimana sih guru ini sebagai teman? Ya kan? Ada mungkin di antara kita ya yang menerapkan ini. Kita lihat apa sih yang terjadi kalau sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid. Ya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasinya. Ya, posisi teman pada guru bisa negatif atau positif. Ya, positif di sini berupa hubungan baik yang terjadi antara guru dan murid. Tidak ada siswa itu tidak tertekan ya, tidak canggung-canggung dia sama gurunya. Jadi hubungan baiknya terjadi, sisi positifnya terjadi hubungan baik. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya dia mempengaruhi siswanya itu berbicara, berdiskusi, itu posisi teman. Mereka akan berkata, ayo bantulah demi ibu ya. Nah, kalau ada begitu, ayo bantulah, jangan terlambat terus demi ibu. Itu berarti ibu menerapkan posisi kontrol. Kemudian, ayo ingat
Ayo ingat tidak bantuan ibu selama ini. Nah, ya, menuntut dia ya. Nah, kemudian ya sudah kali ini tidak apa-apa. Nanti ibu bantu bereskan. Wah, bagus banget gurunya nih. Ya, tidak apa-apa. Sudah bukunya berhamur apa segala sudah istirahatlah kamu nak ya ibu guru yang bekerja membereskan di sini. Nah, biasanya ibu guru kelas 1 nih yang bagus sekali, yang memposisikan sebagai teman. Yuk cantik. Nah, hal negatifnya Bapak dan Ibu dari posisi teman, ya, adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, saya pikir Bapak atau Ibu teman saya. Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha, ya. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu, dia pilih-pilih saja guru yang disukainya itu. Ketika tidak disukai, nah aku sampai dari sana, bukan ibu guruku, pergi dia, ya. Karena mungkin ibu gurunya, saya tidak mengatakan siapa ya, mungkin ibu gurunya biasa menerapkan posisi kontrol di kelas, ya itu. Dan tidak untuk guru lainnya, yang murid akan tergantung pada guru tersebut. Ketika dia makanya seperti itu yang saya bilang tadi, ketika dia piket, kita minta tolong lagi dia karena kata Bu Ita bukan gurunya, ya. Maka dia hanya pada guru saja yang disenanginya, yang dia memposisikan diri sebagai temannya. Ada hal positifnya dan ada hal negatifnya, ya seperti itu. Ada yang mau ngaku siapa yang menerapkan ini? Dada dalam hati aja ya. Silakan dalam hati masing-masing. Ya, oke. Posisi kontrol yang keempat, pemantau. Nah, apa yang terjadi kalau kita sebagai pemantau? Memantau berarti mengawasi. Betul tidak Bapak Ibu? Betul ya? Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Berarti pada saat kita menjadi guru, menjadi orang tua, yang kita awasi adalah anak kita sendiri kalau di rumah, kalau di sekolah siswa kita, berarti itu kita bertanggung jawab atas dia. Baik tidaknya tingkah lakunya kita bertanggung jawab. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi, ya. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Misalnya kayak anaknya, dia anak sendiri ya, diajarin harus dipisahkan antara hubungan pribadi dengan anak tersebut dengan sebagai siswanya. Sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau harus ada pemisahan. Nah, pertanyaan apa sih yang sering dilakukan oleh posisi pemantau, yang sering diungkapkan, dikeluarkan? Peraturannya apa? Peraturannya apa kalau ada misalnya kesepakatan kelas? Peraturannya apa? Siswa tahu kalau kayak ibunya tadi, misalnya peraturannya dia tahu bahwa kalau terlambat pungut sampah 10. Kalau terlambat berarti pungut sampah 10. Ketika sebagai pengawas, pemantau, berarti langsung menanyakan peraturannya apa? Ya Bu, saya pungut sampah 10. Tuh. Kemudian apa yang telah kamu lakukan? Biasanya guru yang memposisikan ini, apa yang telah kamu lakukan? Entah itu nadanya keras ataupun lembut, dia menanyakan ini, apa yang telah kamu lakukan? Ya, kalau dia keras, kalau dia mau lembut, posisi-posisi bersalah tadi, lembut sih dia mengatakan, ada juga yang keras. Misalnya kalau mau hukum, sanksi atau konsekuensinya apa? Nah, itu kalau kita sebagai posisi pemantau, menanyakan juga seperti itu. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan. Ada catatannya. Wah, kamu sudah 3 kali, 5 kali tidak kerjakan PR matematika, bahasa Indonesia, dicatat. Posisi pemantau ya. Itu ada catatannya. Datanya dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Datang nanti orang tua ke sekolah, Bu, lihatlah anak ibu. Lihat nih Bu, berapa kali dia berkelahi, berapa kali dia ini. Nah itu kalau kita memposisikan diri sebagai posisi pemantau itu. Kemudian posisi ini akan menggunakan stiker, biasanya stiker ya, atau kayak dapat dia bagus kasih Dika, kan biasanya gitu ya. Terus nanti slip catatan, daftar cek. Tuh, posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang sudah kita pelajari, yang disampaikan oleh Bu Jumiatun tadi, yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Nah,
Yang menggunakan posisi pemantau biasanya seperti ini Bapak dan Ibu yang dilakukan. Tidak menjadi sendiri, oh berarti saya menggunakan posisi pemantau atau gado-gado bisa, ya kan? Gado-gado, kata Bu Kalima gado-gado dia. Ada saatnya Bu Kalima bertindak sebagai posisi kontrol penghukum, pembuat rasa bersalah, apa lagi? Teman, pemantau, itu. Yang terakhir, manajer, ya. Manajer. Posisi terakhir manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid. Dia berbuat sesuatu bersama dengan muridnya, ya. Mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, ya. Mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Berarti kalau yang seperti ini berarti dia membuat apa di kelasnya? Membuat apa Bapak Ibu di kelasnya? Berarti dia membuat semacam konsekuensi, ada kesepakatan yang dibuatnya bersama, ya. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman. Nah, dia sudah tahu posisi teman maupun pemantau. Dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali ke posisi tersebut bila diperlukan. Boleh ketika kita memposisikan sebagai manajer, boleh kita menggunakan sebagai posisi teman. Ya, ketika siswa kita tahu perilaku siswa kita, boleh. Kemudian bisa kita sebagai pemantau yang menggunakan tadi, ketika siswa kita yang memang sudah luar biasa tingkahnya apanya diperlihatkan. Karena kalau pemantau tadi berbasis catatannya, itu boleh, ya. Seorang manajer akan berkata apa yang kita yakini. Nah, apa yang kita yakini. Nah, bukan kita apa aturannya. Kalau dia berkata apa aturannya berarti ke posisi pemantau. Kalau dia berkata apa yang kita yakini, artinya kembali ke keyakinan kelas, ya, atau keyakinan sekolah, tata tertib sekolah, ya. Kalau misalnya terlambat datang yang kita misalnya guru piket, kalau kita di sini sih masih Bu ya. Kalau guru piket biasanya kalau bisa misalnya di situ menunggu, tapi kita kan karena jam kita tuh kalau kita piket kita bergantian aja kan. Kalau misalnya ada jadwalnya itu lebih enak mungkin. Misalnya yang piket ini dari 1 sampai jam istirahat tidak ada jamnya, hanya memantau siswa yang terlambat. Dengan itu bisa kita menerapkan konsekuensi tadi, ya, tapi belum kita lakukan. Kemudian apakah kamu meyakininya? Setelah ditanyakan apa konsekuensinya, oh terlambat, berarti kita harus tahu, siswa tahu oh terlambat Bu, atau kalau merusak barang harus bertanggung jawab. Nah, seperti tadi kasusnya menumpahkan air ya di lantai, siswa tersebut mengelap sendiri. Itu apa yang kamu yakini? Karena dia meyakini bahwa kalau berbuat salah harus bertanggung jawab, berarti dia langsung bergerak. Boleh kita menanyakan ini. Kemudian, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Nah, ditanyakan siswanya, jika kamu meyakini itu bahwa menumpahkan itu harus bertanggung jawab, yakin? Ya Bu. Berarti bagaimana perasaan siswa tersebut? Merasa ditekankan? Tidak kan Bu? Betul. Tidak, karena dia sendiri yang kesepakatannya sudah disepakati bersama, kemudian dia melakukan sendiri. Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa tentang dirimu? Kalau dia misalnya menumpahkan tadi, ditanya sama dia, kalau kamu memperbaiki ini, berarti kamu seperti apa nak? Seperti orang yang bertanggung jawab, ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki ini? Ditanya lagi, apa rencanamu kalau menumpahkan tadi? Bu, saya ambil fail, saya fail itu. Nah, berarti dari sini bisa kita memberikan posisi kontrol sebagai manajer. Boleh ya, boleh ada tadi diingat, boleh ada sebagai teman atau sebagai pemantau ya. Kalau menggunakan posisi kontrol manajer ya. Kemudian, nah berarti posisi kontrol yang sangat ideal itu adalah posisi manajer Bapak dan Ibu. Itu yang paling ideal ya. Guru berbuat sesuatu bersama murid dan persilakan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar menemukan solusi atas permasalahannya. Kalau posisi manajer tadi ya. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif atau berhasil pada diri murid ketika kita menerapkan posisi manajer ya sebagai positif.
Tadi yang Ibu Mesira sampaikan, yang pembuat rasa bersalah, saya menggunakan kata-kata yang lembut, ternyata ada negatifnya. Siswa merasa dirinya tidak berharga ya tadi ya, kalau tidak salah. Nah itu, jadi bisa ke sini Ibu Mes, boleh sewaktu-waktu mungkin Ibu bisa menggunakan itu. Boleh juga sebagai pemantau. Oke. Nah, kita lihat Bapak dan Ibu, posisi kontrol restitusi ya. Ini motivasi jika guru berbuat, yang kita lihat warna merah Bapak dan Ibu ya. Kalau dia penghukum dan pembuat rasa bersalah di item yang menghindari hukuman, berarti kita ketahui yang kita lakukan itu adalah membuat siswa atau anak kita sendiri sebagai identitas gagal. Ya, berarti kita menciptakan murid itu adalah murid yang gagal karena kita lebih banyak di sini. Ya, menggunakan penghukum atau pembuat rasa bersalah. Tapi ketika Bapak dan Ibu menerapkan posisi kontrol sebagai teman dan pemantau, ya misalnya di sini mengharapkan apa ini? Imbalan atau ketergantungan pada orang lain. Ini adalah di posisi identitas berhasil atau sukses kalau diterapkan ini. Kemudian yang manajer itu yang menghargai diri di identitas berhasil atau sukses. Kalau ini masih motivasi apa? Eksternal. Kalau sudah dia manajer berarti sudah motivasinya internal atau kontrol diri. Seperti misalnya di motivasi guru berbuat. Kalau dia penghukum berarti guru ini akan menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir itu. Kalau dia di pembuat rasa bersalah, dia akan berceramah dan mengatakan seharusnya bla 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 bla. Ibu kecewa bla 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 bla. Nah, itu. Kemudian sebagai teman membuat alasan-alasan untuk muridnya. Kemudian sebagai pemantau menghitung atau mengukur yang saya bilang tadi, berapa sudah dia 3 kali tidak mengerjakan PR dan lain sebagainya. Di posisi manajer ini mengajukan pertanyaan. Dibiarkan siswanya berpikir sendiri, dibantu dengan pertanyaan. Ini Bapak dan Ibu tidak usah saya jelaskan semua ya. Baik. Nah, kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Bapak dan Ibu sudah membuat semua keyakinan kelas. Adakah? Yang dibuat di dalam kelas kita itu biasanya ada apa ya? Tata tertib ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Tata tertib ya? Ada semua kan? Yang kita pasti ada. Ketika Bapak dan Ibu membuat tata tertib itu, Bapak dan Ibu sama-sama siswa atau Bapak dan Ibu yang mengetik sendiri? Kalau di saya kembali ke yang terjadi di kelas Bu Fatma. Yang Ibu di kelas tata tertib, peraturan atau kesepakatan? Kesepakatan. Dulunya tata tertib. Dulunya tata tertib. Tapi tahun lalu kesepakatan, tapi ini belum buat. Berarti masih menerapkan yang itu ya? Oke. Kalau Ibu Kalimah apa Ibu? Sudah ada. Ada kesepakatannya Ibu. Oke. Kalau Ibu Ida kesepakatan tata tertib Ibu buat sendiri atau ada semacam bersama siswa membuatnya? Campur. Oke, campur. Nah, baik Bapak dan Ibu ya. Ketika kita kembali ke tadi, kalau dia kesepakatan, berarti apa yang terjadi tadi? Konsekuensi ya. Kalau dia gurunya sendiri yang membuat aturan, tidak boleh datang terlambat, jangan bermain di saat belajar, berbaris harus tertib, ini. Banyak kata negatifnya. Kata negatif itu artinya kata yang mana ya? Jangan, betul sekali. Ada kata jangan. Tidak boleh. Nah, itu kata negatif. Dilarang, betul sekali Bu Eta. Awas, itu kata-kata negatif. Ketika kita membuat itu, ya, berarti itu masih kita membuat aturan kelas. Aturan kelas, ya kan? Nah, aturan kelas tidak boleh gini, itu aturan kelas. Tapi kalau sudah kita mengubahnya menjadi kalimat positif, yang tadi misalnya apa tadi?
dilarang apa ya? Ribut di saat belajar. Nah, itu adalah misalnya termasuk dalam aturan. Dilarang ribut. Kalau kita mengubahnya ke kata positif apa? Apa? Belajar harus tenang, tertib, betul. Itu sama kan artinya? Nah, kita mengubahnya menjadi kalimat positif. Belajar harus tenang dan tertib. Yang kalimat ketika dia aturan menjadi kalimat negatif tadi adalah dilarang ribut saat belajar. Sama nggak tujuannya Bapak Ibu? Sama, betul. Tapi ada kata negatifnya, jangan atau dilarang. Kita ubah kalimat-kalimat kita yang ada di kelas menjadi kalimat positif, ya, supaya siswa merasa bahwa dia akan berbuat sesuai dengan hatinya, ya, sesuai dengan apa yang dia yakini. Itu ya. Awalnya kita membuat aturan, memang betul. Dulunya kita membuat aturan atau tata tertib sendiri. Setelah kita mendapatkan dan melihat materi yang ada di PMM, ya kan, yang ada di PMM tentang disiplin positif, kita tahu bahwa rupanya harus membuat yang namanya kesepakatan kelas. Dari aturan kelas menjadi kesepakatan kelas. Ketika menjadi kesepakatan kelas, berarti siswa tahu kalau dia berbuat berarti tahu konsekuensinya apa. Itu kesepakatan kelas. Dari kesepakatan kelas yang kita sudah buat berubah menjadi keyakinan kelas. Ketika dia keyakinan kelas, berarti otomatis sudah tidak disuruh lagi siswanya. Kalau belajar dia sudah tahu bahwa tidak boleh ribut, tidak perlu lagi seperti itu melihat kesepakatan yang disepakati dengan adanya motivasi internalnya tadi, menyadari dirinya sendiri, ya. Jadi awalnya apa tadi? Aturan kelas, kesepakatan kelas, paling bagusnya adalah keyakinan kelas. Saya di kelas saya akan mengubah ke keyakinan kelas, masih kesepakatan. Saya akan mencoba nanti ke keyakinan kelas. Nah, Bapak dan Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja ya? Mengapa ya harus keyakinan kelas bukan ke peraturan? Kita tahunya kan peraturan tata tertib, ya. Nah, kita tahu Bapak dan Ibu, menekankan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Kalau keyakinan berarti dia termotivasi atau motivasi internal. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya. Kalau dia sudah yakin tanpa disuruh dia langsung gerak, daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Ya, artinya apa Bapak dan Ibu? Tanpa makna di sini ada ditulis, tapi tetap dilanggar, diabaikan, betul Ibu, tetap diabaikan. Nah, itu kalau ke aturan kelas, ya. Murid-murid pun demikian. Mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan-peraturan yang diberikan. Apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut? Nah, misalnya tadi, kalau tidak boleh ribut di saat belajar, berarti nilai kebajikan apa ya yang diterapkan oleh siswa atau guru? Apa, Bapak Ibu? Saling menghargai dan menghormati. Itu nilai kebajikan yang diterapkan. Misalnya datang tepat waktu di sekolah, kebajikannya disiplin itu. Jadi datang tepat waktu di sekolah, jangan kita bilang dilarang datang terlambat. Kalau kata itu berarti apa? Aturan. Kalau kita berubah, yang tadi saya bilang, apa tadi kalau kalimat positifnya? Kesepakatan. Akan menjadi keyakinan kelas, ya. Apa tujuan utamanya? Dan menjadi tidak tertarik atau takut sehingga hanya sekedar mengikuti serangkaian jika peraturan-peraturan tadi, ya. Mereka tanpa memahami tujuan mulianya dari peraturan yang kita sepakati. Tidak tahu dia, ya. Karena siswa ketika dihukum itu paling yang berbekas di hatinya tidak nyimpan nggak di sini untuk nilai positifnya? Tidak ada, lewat aja, ya. Jadi nilai kebajikannya, kalau keyakinan kelas, nilai kebajikannya kita dapatkan. Siswa datang siswa datang tepat waktu, berarti dia termasuk siswa yang disiplin. Kalau dia sudah disiplin,
otomatis nantinya ketika dia bekerja pasti dia termasuk orang yang disiplin kalau sudah dibiasakan menjadi orang yang disiplin. Ya, jadi kita usahakan supaya kita juga termasuk yang disiplin. Jangan kita mengharapkan siswa datang tepat waktu, sudah berdoa baru kita datang. Ya, di sini alhamdulillah tidak ada. Ya, oke, baik. Lanjut, keyakinan kelas. Guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Ini, ya. Kemudian keyakinan sekolah atau kelas bersifat universal, jadi semua, ya, yang mudah diingat, dipahami dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Jadi kalau keyakinan itu tidak usah panjang-panjang, ya, harus pendek-pendek saja supaya siswa itu ingat. Ya, kalau terlalu banyak, apa ya keyakinan kelasku, apa ya, tidak usah banyak-banyak, cukup sedikit diterapkan lagi. Keyakinan kelas bisa berubah, ya. Jadi jangan 1 tahun itu aja terus. Silakan ubah. Ditanyakan kepada siswa kesepakatan yang misalnya ada kesepakatannya di awal, boleh ditanyakan lagi. Apakah ini masih berlaku? Oh, sudah tertib semua, Bu. Tidak ada sudah yang terlambat, sudah. Coret aja ada kesepakatannya. Kan sudah tahu, dia sudah punya nilai kebajikan, disiplin. Ganti dengan yang lain boleh. Boleh juga dia tetap di situ, tapi boleh tidak. Kalau siswanya sudah memiliki nilai kebajikannya tadi itu, ya. Kemudian keyakinan kelas ini contohnya, ya. Setiap anggota kelas perlu belajar. Kemudian setiap anggota kelas perlu senang, berarti tertawa kan, senang-senang, jangan ketawa terus maksudnya, ya. Setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, artinya dia tahu bahwa ada hak dan kewajiban yang harus dia lakukan, ada kewajibannya bahwa dia harus mengerjakan tugas, ya. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, tadi itu jangan ribut. Kalau dia masih aturan, jangan ribut di saat belajar, tidak boleh ribut saat belajar. Tapi kalau sudah keyakinan kelas berubah menjadi setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Kemudian setiap anggota kelas perlu merasa aman. Berarti ini kalau negatifnya itu apa ya? Berkelahi, ya kan? Ini tidak boleh berkelahi, ya kan? Sama nggak Bapak Ibu? Nah itu. Kemudian misalnya di keyakinan kelas 5 selalu bersikap positif, berarti yang baik-baik. Kalau ada negatif berarti dia melanggar keyakinan kelasnya. Kemudian senantiasa menjadi diri terbaik. Nah berarti dia termotivasi internalnya dari dalam, ya. Percaya dan menghormati orang lain serta barang miliknya, berarti dia termasuk orang yang bertanggung jawab dan saling menghargai, ya. Berkomitmen terhadap setiap tugas. Nah, berarti tanggung jawab juga kan? Kalau dia tidak memiliki rasa tanggung jawab, rasa komitmen, maka tidak dikerjakan tugasnya. Nah, senantiasa membantu, gotong royong, ya kan? Nah, ini dari kalimat aturan kelas menjadi kesepakatan menjadi keyakinan. Kalau di kelas 7 hormat, bekerja, diterima dan dimiliki. Kalau dia hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Ini kalau sudah SMP sudah lebih panjang. Kalau kelas 1 jangan begini, ya. Kasihan dia nggak tahu. Cukup begini-begini aja kalau kelas 1. Ini adalah contoh sebagian kecil Bapak dan Ibu. Silakan di ATM boleh, adopsi boleh, ya. Silakan tergantung Bapak dan Ibu. Nah, kalau sudah keyakinan kelas, sudah posisi kontrol, sekarang kita ke segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi itu apa ya? Nah, segitiga restitusi di sini adalah suatu proses dialog. Berarti ada percakapan yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tujuan dari segitiga restitusi adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab, ya, itu. Nah, bagaimana? Dalam segitiga restitusi ada 3 tahapan yang harus diterapkan dalam posisi kontrolnya, teori kontrol, ya. Posisi langkah pertama yang dilakukan oleh seorang guru atau seorang orang tua, ya, itu namanya menstabilkan identitas, ya, atau stabilize the identity. Nah, di sini
Bapak dan Ibu sebagai guru silakan stabilkan dulu identitas siswa kita ketika dia berbuat kesalahan, ya maksudnya ini yang digunakan. Teori kontrol yang bisa di sini ada, kita semua akan melakukan hal yang terbaik yang bisa kita lakukan. Ini untuk menstabilkannya. Kemudian yang kedua, setelah distabilkan identitasnya, kita lakukan validasi tindakan yang salah. Kita menanyakan apa tindakan yang salah yang dia lakukan, ya. Supaya di sini berdasarkan teori kontrol semua perilaku itu memiliki alasan. Pasti Bapak dan Ibu ya. Siswa kita datang terlambat, pasti ada alasannya. Alasannya apa? Bisa saja motornya dia rusak, banyak gembos, ya. Kemudian orang tuanya mungkin kerja, tidak ada yang ngantar, ataukah ada keluarganya yang meninggal, ataukah dia terlambat bangun. Bisa kan seperti itu. Nah, itu ketika kita validasi kesalahannya apalah, jangan langsung ditanyakan kamu sudah terlambat, sudah lambat itu aja terus, itu lambat tiap hari. Nah, jangan seperti itu, tapi ditanyakan, ya. Kemudian yang ketiga, setelah divalidasi tindakannya, dia sudah ngaku bahwa dia berbuat salah, yang dilakukan kemudian adalah menanyakan keyakinan. Apa keyakinan? Kembali lagi ke keyakinan kelas kita. Tidak semua memiliki motivasi internal dari dalam. Ketika dia merasa dirinya harus bertanggung jawab karena dia datang terlambat tadi, maka dia akan melakukan apa yang sudah diyakini, ya, seperti itu. Nah, ini Bapak dan Ibu, yang namanya segitiga restitusi. Yang pertama tadi adalah menstabilkan identitas. Di sini yang kita lakukan sebagai guru adalah setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, ya. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan. Nah, misalnya ada siswa kita yang berbuat salah, ya, ada yang melanggar aturan. Kita boleh tanyakan, nah, ini ya, setiap orang itu adalah pernah berbuat kesalahan. Ibu juga termasuk orang, misalnya seperti itu, ya. Kemudian validasi tindakan yang salah. Di sini kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Ditanyakan siswanya, kamu tadi terlambat. Nah, kamu punya alasan kenapa kamu terlambat. Nah, ini yang ditanyakan, ya. Artinya Bapak Ibu memvalidasi kesalahannya. Jangan langsung disuruh terlambat sudah, kau pungut sampah atau kau berdiri sampai istirahat. Divalidasi tak kesalahan siswa. Siapa tahu dia terlambat karena memang betul-betul bukan niatnya tadi, karena ada masalah itu, kita harus validasi. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, ketika dia misalnya sudah tahu dia terlambat begini, apa caranya? Misalnya kalau orang tuanya bekerja, bapaknya, ya caranya mungkin orang tuanya harus mencarikan solusi sewa ojek, misalnya seperti itu. Kalau dia menanyakan keyakinan kelas apa yang telah disepakati. Nah, ditanyakan apa keyakinan kelas yang telah disepakati. Oh, tidak boleh, harus datang tepat waktu. Nah, kamu ingin menjadi seperti apa kalau kamu terlambat terus itu? Nah, kamu ingin seperti apa supaya tidak terlambat lagi? Oh, saya harus bertanggung jawab, Bu, saya harus bangun cepat-cepat. Kalau dia misalnya kesalahannya adalah bangun terlambat, itu Bapak dan Ibu, ya, jangan langsung memvonis atau menjudge itu anak bahwa kamu memang seperti itu. Tidak boleh kita menjudge anak itu, ya, karena seperti kata Ki Hajar Dewantara, anak itu terlahir sesuai dengan kodratnya, ya. Kita tidak bisa mengubah kodrat anak itu. Seperti kita menanam jagung, ya, jangan mengharapkan jagung yang kita tanam tumbuh menjadi padi, ya. Jangan sampai kita menanam jagung maunya kita tumbuh padi. Menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu. Artinya apa? Ketika kita mengharapkan siswa kita ini adalah seperti ini, dia suka misalnya pelajaran ini, jangan kita paksa dia harus. Misalnya dia suka menggambar anak ini, dia tidak suka matematika, jangan betul-betul dipaksa dia untuk ke situ, karena memang kodratnya dia terlahir tidak bisa matematika. Boleh kita diberikan aja, tapi jangan dipaksa. Kita memberikan pendampingan yang sesuai dengan harapannya, sesuai dengan kodratnya dia, ya. Seperti kalau jagung kan supaya menjadi jagung yang bagus, caranya gimana? Betul, tentunya harus dipupuk. Selain dipupuk, disiram. Nah, sebagai guru sama seperti itu. Kalau kita ingin mengharapkan siswa kita menyenangi matematika, berarti caranya gimana? Caranya adalah kita harus membuat metode-metode pembelajaran yang supaya dia menyukai yang namanya pelajaran matematika. Itu caranya, ya, seperti itu.
itu Bapak dan Ibu ya. Apalagi yang sudah kelas 1 itu sudah mendapatkan numerasi ya. KKG numerasi diterapkan metode-metode itu untuk Ibu guru kelas awal ya. Jangan sampai tidak dilaksanakan teori-teori yang sudah didapatkan di KKG. Kemudian Bapak dan Ibu, segitiga restitusi tadi sudah saya jelaskan untuk memberikan contohnya saja ya. Nah, kalau menstabilkan identitas di sini bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Nah, dan merasa sedih dan emosional hingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contohnya seperti apa? Nah, ini yang bisa kita katakan Bapak dan Ibu ya. Ketika Bapak dan Ibu ingin menstabilkan identitas, misalnya ditanyakan siswanya, dia kan sudah tahu dia berkelahi ya, dia berkelahi dia, kita tidak tahu apa masalahnya. Kita tanyakan, panggil dia, tanyakan, nah, berbuat salah itu sebenarnya tidak apa-apa, ya. Saya juga pernah melakukan itu, ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Nah, tapi di sini saya tidak mencari siapa yang benar, siapa yang salah, tapi ibu akan mencari solusinya. Ya, jadi jangan isyarat ini di stop. Ibu bukan mencari siapa yang salah, siapa yang benar, tapi kita cari solusinya. Nah, itu artinya kita menstabilkan identitas anak yang tadinya dia mengamuk-ngamuk, marah-marah dengan kata-kata ini, bisa dia, oh ternyata ibu guru saya kan pernah salah juga. Nah, makanya kita katakan tidak apa-apa, nah ibu juga pernah berbuat salah seperti itu. Nah, berarti kalau kalimat seperti itu kita akan memposisikan dulu diri kita sebagai temannya, ya. Validasi tindakan yang salah. Setelah itu dia sudah reda-reda perasaannya, kita validasi tindakannya. Proses ini untuk memahami kebutuhan apa yang sedang berusaha dipenuhi oleh murid. Bukan berarti menguatkan tindakan salah itu pantas. Nah, ini maksudnya. Bukan berarti itu. Seperti Bapak Ibu di grow mindset, di numerasi ada kan? Masih ingat? Ibu guru kelas 1 apa? Grow mindset ya. Tidak apa-apa salah karena apa? Karena ketika saya berbuat salah maka otak saya berkembang. Ada kan di grow mindsetnya? Jangan dipasang aja, tidak dilihat-lihatin. Sekali-sekali. Kalau itu di kelas saya malah jadi tembak bumerang bagi saya. Bu, kembali ke grow mindset. Tidak apa-apa Bu berbuat salah. Iya, tidak apa-apa karena otak kamu berkembang. Kembali lagi ke segitiga restitusinya. Apa kesalahannya? Gitu ya. Oke. Jadi jangan sampai kita menguatkan bahwa berbuat salah itu pantas dilakukan. Bukan itu Bapak dan Ibu ya. Namun di sini lebih menguatkan pemahaman kita akan alasan dari murid melakukan tindakan tersebut supaya kita mau menggali dia. Jadi kita juga mengatakan ibu juga pernah berbuat salah. Tarik dia dulu ke kita, ya itu. Nah, kalau dia mau validasi tindakan, apa yang bisa kita lakukan? Yang kita katakan, kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Nah, itu kan sudah dia ini cari solusi siapa yang salah. Nah, kita validasi, kamu punya alasan melakukan itu. Iya Bu, habis yang tadi itu Bu, saya bermula ditendangnya berarti saya, padahal bagian saya menendang itu misalnya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, boleh kita berikan pada siswa kita, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Jangan itu misalnya kamu boleh menambahkan itu misalnya untuk sikapnya seperti itu, tapi kalau kamu berbuat seperti itu ada tidak manfaatnya bagi kamu? Dia menyadari, oh tidak Bu, kalau saya begitu nanti saya dijauhi teman saya. Jadi dia distabilkan tindakannya yang salah seperti itu. Ya. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai-nilai yang dipercaya. Nah, kembali lagi ke nilai kebajikan. Nilai apa yang kita percayai? Nah, nilai apa yang kita yakini? Ditanyakan siswanya. Apa keyakinan kelas kita yang disepakati? Itu ya. Kalau Bapak dan Ibu menerapkan segitiga restitusi. Jadi di atasnya posisi kontrol sebagai manajer, ini segitiga restitusinya. Jadi silakan diterapkan di kelas Bapak dan Ibu contoh segitiga restitusi.
ketika ada siswa berbuat melanggar suatu aturan sekolah atau aturan kelas yang awalnya aturan menjadi kesepakatan, menjadi keyakinan, boleh ditanyakan seperti ini, ya. Jadi jangan menjas siswa itu seperti apa yang kita pikirkan, ya. Oke. Nah, di sini contoh kasusnya. Coba kita lihat Bapak dan Ibu. Lihat bersama-sama. Bapak dan Ibu sudah belajar tentang posisi kontrol. Izin Bumia, bisa Bumia mungkin bacakan yang kasusnya? Silakan. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tanpa acuh tak acuh pada pelajaran ini. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana untuk kembali, kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, "Tidak tahu Bu." Ibu Dani pun menjawab lirih, "Gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu?" Dan Fajar pun dia membisu. Soalnya Bu ya, ada pertanyaan, posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar? Posisi apa? Ada yang boleh memberikan? Silakan. Bu Santi mungkin Bumia. Iya. Kayaknya suara Bu Santi belum dapat tadi ya. Ya, kalau menurut saya posisi kontrol yang digunakan oleh Ibu Dani adalah teman. Di situ ada kata kuncinya. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Dia tidak langsung menjudge ke muridnya, ke siswanya, tapi dia menggunakan kata-kata itu. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu, seperti itu. Posisi kontrol teman ya? Ya. Oke, ada pendapat lain. Posisi kontrol ada 5 ya. 1, penghukum. 2, pembuat merasa bersalah. 3, teman. 4, pemantau. 5, kata Bu Santi itu adalah sebagai posisi kontrol teman karena dibuktikan dengan ini katanya. Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Oke. Ada pendapat lain? Bapak Ibu, sudah ada 5 tadi, sudah kita pelajari bersama-sama. Ya. Ada yang lain selain teman? Deal, teman semua. Ikut teman semua. Atau ada yang membuat merasa bersalah? Gimana bersalah? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Itu kemana ya? Kalau kita mendengar itu? Merasa bersalah ya? Ada dua nih. Misalnya berubah ya? Oke, kita lihat nanti ya. Nanti kita lihat. Oke, kita ingat aja jawabannya. Yang kedua. Lanjut yang kedua Bu ya. Membaca sikap Fajar, kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Oke, kebutuhan tadi sudah jelaskan oleh ibunya, ada 5 kebutuhan. 1 yang disampaikan Ibu Jura tadi, kebutuhan bertahan hidup. 2, kasih sayang, kesenangan, kebebasan, yang raja-raja kata dunia, penguasaan atau powernya. Apa kebutuhan yang diperlukan oleh Fajar? Kasih sayang yang beda ya. Kasih sayang. Semuanya Yang paling dominan kan beda. Kasih sayang lainnya. Ada kebutuhan lain? Apa? Bu Fatma? Ada tambahan?
siswa itu yang ada di kepala kita, ya, karena belum tentu benar. Nah, makanya kita lakukan segitiga restitusi. Oke, tadi sepakati kasih sayang ya. Oke, yang ketiga, bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan olehnya? Pertanyaan seperti apa ya yang lagi? Masih ingat posisi pemantau tadi? Apa tadi? Mengawasi seperti apa kata-katanya? Kata-kata yang Dikeluarkan. Kembali. Coba dibuka dulu materinya. Ini masuk. Ya, lupa dia. Kamu lagi. Ya itu ya Bu Ita ya. Oh, kamu lagi tidur lagi. Ya, bisa jadi. Oke, itu kita sepakat itu. Oke, kita lihat berikutnya. Apabila Anda adalah kepala sekolah, mohon maaf ya Bu Jara ya. Nah, teman-teman memposisikan diri sebagai kepala sekolah. Calon kepala sekolah semua kan? Kalian mau jurah resio. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Sebelum ke Ibu Jura, teman-teman dulu ya Ibu ya. Nah, terakhir ke Ibu nanti. Bagaimana memposisikan Anda sebagai kepala sekolah? Bisa anggap Ibu Jura sama-sama kita Ibu dulu. Ya kan Bu? Ayo, bagaimana kalau Anda sebagai kepala sekolahnya si Fajar ini sama Ibu siapa ya? Ibu Dani. Apa yang dilakukan? Silakan. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Enggak. Saya ini anunya ini supaya berbicara teman-teman ya, maksud saya. Jadi silakan diambil mic-nya. Silakan. Siapa yang siap jadi kepala sekolah? Untuk Bu Cici, silakan angkat tangan. Silakan Bu Cici. Silakan. Tadi angkat tangan, saya lihat di belakang Bu Ade. Silakan. Apabila Anda adalah kepala sekolah di sekolah fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjut Anda? Si Fajar ini kan ceritanya setiap belajar bahasa Inggris, dia tuh selalu tidur aja, kemudian nilai bahasa Inggrisnya itu rendah. Nah, jika disuruh maju, tidak menjawab, dia hanya main aja spidolnya begini. Nah, sebagai ibu kepala sekolahnya si Fajar sama Ibu Dani ini, apa yang Ibu lakukan? Kalau saya Bu, sebagai kepala sekolah, sebelum saya harus memanggil atau menanyakan si Fajar dulu, mendekati dia, apa permasalahannya, mengapa dia malas mengikuti pelajaran bahasa Inggris, apakah dia tidak menyukai gurunya atau tidak menyukai pelajaran bahasa Inggris. Nah, itu sih Bu yang saya lakukan. Setelah itu ada lagi tindakan Ibu atau cukup sampai di situ? Kalau Cukup. sudah yang memanggil orang tua. Oh, memanggil orang tua. Ada lagi? Tapi kebanyakan kalau yang saya lihat pada murid saya itu Bu, Oh, ada Fajar di kelas 3 juga. Oke, siap. Ada Fajar di kelas 3. tidak menyukai pelajarannya Bu. Oh, tidak menyukai pelajaran. Kalau Oke. gurunya sangat disukai, pelajarannya tidak terlalu disukai. Oh, bisa jadi ya. Oke, berarti harus ada seperti itu. Ada lagi sebelum ke Ibu kepala sekolah yang sebenarnya? Ayo, Mistari boleh. Mistari sudah pelajaran bahasa Inggris, tapi bukan Mistari Ibu Dani ya, bukan. Silakan. Bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan atau dikatakan oleh Yang ini. Kalau Ibu misalnya kepala sekolah, ya. Apabila Apa tindak lanjut? kepala sekolah di sekolah fajar dan mengetahui hal ini, bagaimana tindak lanjutnya? Apalagi saya sebagai guru bahasa Inggris kan. Ibu kepala sekolah nih, Ibu kepala sekolah. Bukan Ibu sebagai guru bahasa Inggris. Ibu bukan guru bahasa Inggris. Ibu kepala sekolah hari ini, detik ini. Ya, silakan. Seperti yang dikatakan dia sama Ibu Cici, mungkin saya melakukan pendekatan panggil face to face. Permasalahan apa yang dilakukan, mungkin tidak suka dengan pelajarannya kah, atau memang Tidak suka gurunya, tidak tidak suka suka dengan Cici. Setelah itu, kalau misalkan dia bilang saya tidak suka,
bukan kayak gini apa ya bahasanya, Cari cara lainnya gitu. cari cara Oke. sebagai Kepala sekolah. Ibu kan kepala sekolah nih. tahu gurunya, coba cari metode lain supaya having fun di kelas. Setelah itu kalau misalkan masih seperti itu, mungkin bisa ngobrol sama orang tuanya di rumah. Permasalahan apa yang terjadi di rumah mungkin bisa lebih mendekati. Kan kita sebagai kepala sekolah atau guru di sekolah kan tidak selamanya butuh banyak waktu. Yang lebih banyak waktu di rumah kan orang tua, permasalahan atau apa. Oke, berarti saya tangkap dari highlight dari Miss Sari bahwa pertama siswa dulu ya, habis itu kalau tidak salah ada gurunya tadi, Nanti kepala sekolah ngobrol sama ngobrol, ada juga diskusi, selanjutnya ke orang tua, ada 3. Kalau Bu Cici tadi siswanya yang dipanggil ya sama orang tuanya. Oke, kembali ke Ibu Kepala Sekolah yang sebenarnya. Silakan Ibu, bagaimana sikap Ibu kalau ada fajar-fajar yang lain di kelas kita, di sekolah kita nih? Silakan Ibu. Si Fajar ini malas-malasan, tidur-tiduran. Jadi banyak betul perilaku siswa kita yang seperti ini. Banyak sekali, dari kelas 1 sampai kelas 6 bisa ada semua itu. Ada yang tidak suka dengan gurunya, ada yang suka dengan pelajarannya. Tapi kalau dia tidak suka dengan pelajarannya, tidak suka juga dengan gurunya itu. Yakin? Tidak suka itu. Jadi kalau seperti ini, hal ini terjadi, artinya gurunya sudah ada datanya. Dia tidak serta-merta 1 kali aja dia tidur-tiduran langsung dilaporkan, kan tidak itu. Dia berkali-kali, bahkan melebihi dari 3 kali sampai gurunya bosan. Nah, gurunya sudah bosan ini, baru lapor ke kepala sekolah. Bu, ini Bu, anak saya ini malas-malasan dan lain sebagainya. Nah, kepala sekolah memanggil orang tuanya, dicari penyebabnya dulu, kenapa dia begini, atau di lingkungan rumahnya seperti ini, cara pola belajarnya seperti ini. Nah, gangguan belajarnya di rumah seperti ini. Anak-anak ini tidur-tiduran, mungkin dia kurang tidur, begadang dengan temannya yang tidak seusianya. Nah, itu bisa jadi. Nah, kita tanya, ataukah dari orang tuanya, keadaan orang tuanya di lingkungan rumah mereka, sehingga terbawalah ke sekolah. Kita panggil siswanya, kita panggil gurunya, kita panggil orang tuanya, karena mitra sekolah adalah orang tua. Nah, kita carilah solusinya apa. Misalnya, oh iya Bu, dia di rumah banyak main game. Nah, itu salah satu, HP. Dia begadang Bu, ikut-ikut orang tua di depan sana. Pos ronda gitu ya. Pos ronda. Karena sudah ada yang terjadi yang seperti ini. Kalau ini kan sudah disurvei sedemikian banyaknya kejadian, dan ada juga di lingkungan kita seperti itu. Nah, seperti itu kita panggil lah, kita cari solusinya. Misalnya lingkungan belajarnya tidak memadai. Nah, itu lingkungan belajar. Orang tuanya misalnya pekerjaannya nelayan, Ya, malam pergi ke laut ya. Sedangkan anaknya butuh dia. Banyak kemungkinan terjadi. Jadi kita carikan satu persepsi. Bagaimana caranya agar anak ini bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Pasti orang tuanya akan bekerja sama dengan sekolah. Ada juga orang tuanya mengatakan, ibu pukul aja dia, asal jangan sampai mati. Nah, itu orang tua yang pasrah. Ya. Itu orang tua yang pasrah. Betul. Ya, betul. Jadi kita cari solusinya. Solusi ini banyak. Bisa. Kemudian masih banyak lagi. Lingkungan pantai misalnya, malam gemerlapan, dia mengintip-ngintip, tidak ikut. Nah, itu satu. Itu juga terjadi juga. Jadi faktor lingkungan itu sangat mendukung keberhasilan anak.
Kalau dia senang sama guru tersebut, pasti dia suka dengan gurunya. Apalagi gurunya berbaik hati, membantu dia dalam belajar, Membereskan Iya itu. Kalau kita baik dengan murid kita, sayang dengan murid kita, tahu kita mengambil hatinya, pasti murid kita senang sama dia walaupun kita tidak kasih hadiah. Gitu ya. Nah, jadi ini saya sebagai kepala sekolah betulan ini. Ya, betulan Ibu. Betulan. Tadi ya kepala sekolah 1 menit, kepala sekolah 2 menit. Jadi itu mungkin kita mitra kita adalah orang tua. Betul. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Oke, beri aplaus untuk kepala sekolah yang 2 menit, 1 menit dan kepala sekolah yang sebenarnya. Baik, terima kasih banyak Ibu Jura sebagai kepala sekolah. Ya, luar biasa. Kita akan melihat apa yang Bapak Ibu sampaikan itu ada benarnya juga, ya. Saya hanya menambahkan saja, ya. Nah, ini yang pertama tadi posisi kontrol apa yang diambil oleh Ibu Dani dalam pendekatannya kepada Fajar. Pembuat merasa bersalah, ya, karena dibuktikan tadi, ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Ibu Dani pun menjawab diri, gimana kamu Fajar, kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu capek-capek mengajarkan kamu, tidak kasihan sama ibu. Fajar pun terdiam membisu, berarti dia posisi merasa bersalah. Tadi Bu Santi berubah ya, dari apa tadi? Dari teman ke oke, berarti good ya. Nah, yang kedua, membatasi ke Fajar. Kira-kira kebutuhan apa yang diperlukan oleh Fajar? Tadi kebutuhan apa ya? Kasih sayang ya? Oke. Nah, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kebutuhan penguasaan. Ada tadi ya, Bu Fatma. Kebutuhan pengakuan atas kemampuannya tadi. Ketika dia disuruh menjawab tadi maju ke depan, dia hanya bermain spidol. Itu berarti ada kebutuhan lain yang dia harus dipenuhi juga, diakui walaupun dia tidak bisa menjawab benar salahnya, tetap kita akui bahwa dia sudah berbuat berani maju. Itu ya. Kemudian bila mana Ibu Dani mengambil posisi pemantau, apa yang akan dilakukan dikatakan olehnya. Pertanyaan seperti apa yang diajukan? Bisa saja bukan ini mesti yang ini ya, bukan. Apakah kamu mengetahui kewajiban siswa di kelas? Kenapa ditanyakan ini ya? Karena dia tadi kasusnya bermalas-malasan. Kewajiban siswa itu adalah belajar di kelas. Dia malas tadi, berarti bisa ditanyakan, apa yang telah kamu lakukan? Ditanyakan ya, apa yang telah kamu lakukan? Oh ya, saya tidur Bu tadi, ya kan? Itu. Sanksi atau konsekuensinya apa? Kalau sudah ada kesepakatan, konsekuensinya apa? Kalau dia misalnya di kelas itu, kalau kita sudah membuat kesepakatan, yang jadi keyakinan nanti, tidak masalah kita tanyakan kepada siswa kita. Konsekuensinya apa? Kalau tidak memperhatikan guru, tidak menghargai guru, itu kan termasuk tidak menghargai ya. Ibu gurunya mengajar, dia hanya acuh tak acuh kan? Nah, berarti kan ada sikap nilai kebajikan yang dilanggar, yaitu tidak saling menghargai, ya. Nah, kemudian yang ini, selain yang disampaikan oleh Ibu Jura, mungkin ada juga. Sebagai kepala sekolah Fajar mencari tahu latar belakang alasan Fajar sering tidur-tiduran. Nah, betul sekali ya, yang bertiga, apa alasannya? Tadi itu namanya kita melakukan asesmen non-diagnostik. Seperti yang disampaikan oleh menanyakan Ibu Cici, Ibu Tari, dan kepala sekolah memang melakukan namanya asesmen diagnostik untuk mengetahui lingkungan belajar tadi. Betul sekali Ibu ya. Dan bisa kita home to visit. Selain kita memanggil dia, boleh juga kita berkunjung ke rumahnya. Bisa jadi ada orang tua yang menutupi sedikit ya. Nah, coba kita kunjung ke sana, bisa kita lihat yang sebenarnya seperti apa ya. Kemudian kepala sekolah selalu melakukan supervisi dengan Ibu Dani. Selain face to face tadi dari Ibu tadi, kita lihat coba dulu. Lihat dulu keadaannya. Kita lihat betul nggak bagaimana sih caranya si Ibu Dani ini mengajar? Apakah diperlakukan sama siswanya semua adil atau bagaimana? Disupervisi dulu si Ibu Daninya. Setelah itu baru setelah disupervisi Ibu Dani, kepala sekolah juga bisa melakukan segitiga restitusi yang disampaikan oleh Bu Cici tadi. Dipanggillah si Fajar. Selain si Fajar, siapa juga yang harus di segitiga restitusi? Si Ibu Dani dulu juga, Ibu Dani dulu. Setelah Ibu Dani ke orang
dua. Berarti kita lakukan semuanya segitiga restitusi supaya kita mendapatkan data yang valid. Ya. Nah, seperti yang disampaikan Ibu Kepala Sekolah tadi bahwa kita melihat lingkungan belajarnya. Bisa kita lihat dengan melakukan asesmen dan home to visit ke rumahnya. Ini ya, tambahan saja. Ya, maaf itu tambahan Bu ya, supervisi yang bisa kita lakukan. Nah, Bapak dan Ibu, kita review dulu yuk sebelum. Nah, ini jawabannya apa? Betul atau salah? Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Dari kita belajar tadi apa? Salah. Keyakinan kelas dan peraturan kelas, ada dan ya, bukan atau. Dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Beda berarti salah. Jawabannya cuma betul atau salah, Bu Fatma. Apa jawabannya? Bu Fatma, salah. Bu Eta, salah semua di sini? Atau ada yang benar? Ada yang benar? 11-12. Keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Mistari? Salah. Ibu Ida? Oh, 11-12. Keyakinan kelas dan peraturan kelas kita tadi sudah mempelajari ya kan? Antara keyakinan dan peraturan. Oke. Salah. Beri aplaus. Ya. Tidak, jangan menjawab antara dong. Benar atau salah. Nanti tak bisa dia mengasih jawaban di sini antara. Ya. Oke, lanjut. Keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar, betul atau salah? Betul. Betul ya? Semuanya betul? Ada yang salah? Oke. Nilai keyakinan kelas pastinya selalu berbasis nilai kebajikan. Ya, jangan bernilai negatif. Ya. Oke, betul. Benar. Coba kita apa ini? Kesenangan. Cinta dan kasih sayang, kebebasan, penguasaan, bertahan hidup. Beri aplaus untuk langsung bertahan hidup. Yang ibu-ibunya maksudnya apa ya? Bertahan hidup. Dua kata ya, ada dua katanya. Oke, Pastor langsung bertahan hidup. Iya. Nah, betul ya. Takut tidak dapat makan ya Bu. Oke. Nah, kesenangan berarti kebutuhan untuk merasa senang, ya kan? Kasih sayang berarti kebutuhan untuk diterima, memberi dan menerima kasih sayang atau berkoneksi. Kalau kebebasan berarti kebutuhan akan pilihan, kemandirian, otonomi. Kalau penguasaan berarti kebutuhan pengakuan atas kemampuannya, prestasi atau diakui. Yang saya tadi isi pelajaran tadi, seharusnya gurunya tetap beri aplaus karena dia sudah maju ke depan, sudah ada nilai kebajikan yang dia lakukan, yaitu nilai percaya diri dan berani. Tetap kita berikan kebertahan hidup, kebutuhan fisiologis, rasa lapar, kata betul tadi, langsung dia akhirnya lapar sudah masuk, serta psikologis, rasa aman, itu ya. Oke, sekarang kita refleksi yuk. Mohon izin, apa yang telah saya pelajari hari ini? Silakan. Satu di sini, sebelah kanan dulu. Silakan. Apa yang sudah dipelajari? Silakan. Siapa yang belum menjawab? Kayaknya kelompok ini menjawab semua deh. Ayo, Ibu Ana, silakan. Ibu Ana. Kelompok dua. Yang Ibu tahu tadi, yang Ibu apa tadi? Yang Ibu pelajari. Silakan. Budaya positif kan banyak tadi, ada apa? Silakan Bu Ana. Posisi kontrol.
Silakan Bu Ana. Yang kita pelajari tadi dari bukunya apa? Garis besarnya ya Bu? Materi ini adalah kebutuhan dasar hidup. Yang ada 5. Tadi Yang paling banyak ya. Oke, lanjut. posisi kontrol, Oke. terus enggak di lambat. Oke, lanjut Pak Aswar. Silakan dilengkapi. Pak Aswar, silakan. Yang didapatkan yang dipelajari hari ini Pak Aswar, silakan. Yang menurut saya yang dapat saya pelajari, intinya jika ada suatu kesalahan, itu baiknya dibicarakan dan dicari solusinya untuk kebaikan bersama. Terus misalkan tadi Itu namanya apa ya Pak ya? Saya potong. Namanya apa tadi? Melakukan segitiga restitusi. Oke, lanjut. melakukan itu. Terus intinya jangan mencari jangan hanya mencari kesalahan buat yang penting itu mencari solusinya. Karena kesalahan ini bisa terjadi dengan siapa aja gitu kan, bukan hanya dengan muridnya, tapi gurunya mungkin juga ada yang harus diperbaiki. Mungkin seperti itu dari yang saya pelajari. Oke, ada tambahan lagi dari Ibu Kepala Sekolah mungkin? Yang saya ambil hari ini ya, banyak sekali hal-hal baik yang perlu kita kerjakan di sekolah kita, memperbaiki hukuman, kemudian konsekuensinya apa. Jadi jangan hanya memberi hukuman saja, tidak ada jalan keluarnya, tidak ada jalan solusinya. Jadi sekolah juga begitu, kedisiplinan, gitu. Kemudian kesepakatan kelas, turunannya, kemudian memperhatikan yang paling utama adalah disiplin diri. Disiplin internal, pasti internal, eksternal juga jangan sampai lupa. Jadi itu mungkin yang paling penting itu disiplinnya. Mungkin ini yang perlu kita terapkan di sekolah kita, baik gurunya, siswanya, dan tenaga kependidikannya. Mungkin itu. Siap. Terima kasih Bu. Lanjut pertanyaan kedua. Mungkin Ibu Farida, izin Ibu, apa hal yang menarik dari kegiatan ini? Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Hal yang menarik dari kegiatan ini adalah ada motivasi untuk diri saya sendiri memperbaiki. Setiap manusia memang kita ada kekurangan dan kelebihan. Yang kelebihan kita tingkatkan, yang kekurangannya kita perbaiki terhadap diri sendiri maupun terhadap bersama-sama terhadap rekan-rekan guru dan siswa itu sendiri. Jadi intinya setiap yang kita lakukan itu sebenarnya tidak salah, karena setiap anak itu berbeda-beda karakter dan kita tidak menghadapi hanya satu anak. Jadi memang yang kita hadapi berbeda-beda, makanya kita mencari solusinya juga berbeda-beda. Tapi intinya yang saya terima hari ini membuka pikiran saya bahwa banyak sekali kekurangan-kekurangan yang saya terapkan di kelas ini, dan insya Allah sedikit-sedikit akan saya perbaiki. Terima kasih. Beri aplaus untuk Bapak Farida. Semoga semuanya bisa seperti itu Bapak dan Ibu ya. Kita betul apa yang disampaikan Bu Farida. Manusia itu punya kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya kita, mari kita tingkatkan terus, dan yang kekurangannya kita perbaiki. Ya. Nah itu. Jadi dengan lewat mungkin desiminasi ini, teman-teman yang tadi sering menerapkan posisi penghukum atau posisi kontrol yang membuat merasa bersalah, mungkin pelan-pelan bisa berubah.
ya, bukan kami melakukan diseminasi ini mau mengubah Bapak dan Ibu, tapi kami berbagi saja. Bapak dan Ibu silakan terapkan motivasi tadi, 3 motivasi tadi. Mau menerapkan motivasi eksternal, mau menerapkan motivasi internal. Kembali ke Ibu semuanya. Itu ya. Terima kasih Bu Farida. Lanjut, bagaimana cara saya mengaplikasikannya di kelas? Ibu Jumila, izin. Bagaimana Bu? Dari materi-materi yang kita dapatkan hari ini, bagaimana Ibu menerapkannya di kelas? Silakan. Bagaimana cara saya mengaplikasikannya di kelas saya? Kalau untuk mengaplikasikannya, karena saya memang sudah melakukan yang yang jelek-jelek, diskriminasi yang apa itu. Semoga kedepannya saya bisa merubah sedikit ya seperti saya penghukum, membuat rasa bersalah, itu memang saya lakukan. Tapi dengan belajar hari ini, semoga saya, khususnya diri saya sendiri, bisa mengaplikasikan ke kelas segitiga ya, sepelan-pelan, tidak bisa langsung karena sudah tertanam, tertanam sudah di dalam benak. Semoga bisa dirubah. Terima kasih. Oke, luar biasa ya. Alhamdulillah. Oke, baik, lanjut. Apa yang perlu saya perbaiki dalam menerapkan disiplin positif di kelas? Ibu Cici, silakan. Buset lagi. Kamu belum juga ya? Oh ya, buka dulu. Silakan Ibu. Apa yang perlu diperbaiki Bu untuk menerapkan ini? Terima kasih. Apa yang perlu saya perbaiki dalam menerapkan disiplin positif di kelas? Mungkin yang akan saya perbaiki di tentang disiplin positif di kelas adalah yang kemarin kan masih belum keyakinan kelas ya. Oh iya, siap. Jadi masih kesepakatan ya. Oke. Mungkin masih akan lambat laun saya akan perbaiki dan terus ini apa? Posisi kontrol. Sementara ini kan selama ini saya sebagai teman dan itu merasa bersalah. Oh, oke. Itu yang saya lakukan kebanyakan itu merasa bersalah dan sebagai teman. Jadi mungkin saya akan memperbaikinya dengan pelan-pelan untuk menjadi yang manajer ya. Manajer segitiga restitusi. Ya, konstitusi untuk keyakinan kelas, disiplin positif kelas ya. Itu mungkin akan saya berubah menjadi keyakinan kelas dengan pelan-pelan. Iya betul. Dengan kesepakatan siswa. Dan mungkin dari saya. Oke, terima kasih. Beri aplaus untuk Ibu Kalima. Baik Bapak dan Ibu, apa yang kita pelajari hari ini, kami di sini bukan ingin merubah mindsetnya Bapak Ibu, ya, bukan ingin melakukan diseminasi kami harus berubah 100 benda, ya. Silahkan pelan-pelan, ya. Apa yang dirasa Bapak Ibu adalah hal yang baik yang didapatkan hari ini, baik itu Bapak Ibu sebagai guru kelas, baik Bapak Ibu sebagai guru mapel, bisa juga membuat keyakinan kelas yang disepakati bersama, ya. Yang awalnya memang kita itu adalah aturan kelas, yang lama-lama menjadi kesepakatan kelas, kemudian kita coba menerapkan menjadi keyakinan kelas seperti itu, ya. Itu Bapak dan Ibu. Selanjutnya, ya, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, betul. Seperti Ibu Farida, Ibu Jum tadi menyampaikan, kata Ibu Jum tadi sudah mendarat apa tadi itu? Ya, sudah tertanam, ya, itu kepribadian kita, ya. Profesional kita harus mengubah dan sosialnya kita, ya. Yang baik di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol. Bapak dan Ibu, alhamdulillah sudah mengikuti kegiatan kami.
ada yang mau merefleksikan diri, sudah merefleksikan dirinya bahwa saya akan pelan-pelan mengubah. Betul sekali, jangan langsung 360 derajat, kita sendiri yang sakit ya, pelan-pelan, tidak apa-apa Bapak dan Ibu ya. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai AMO atau manajer ya, yang menuntut murid-murid menjadi insan mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Ini sesuai dengan standar nasional pendidikan kita ya. Nah, Bapak dan Ibu, seperti kata Ki Hajar Dewantara, bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat ya. Merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah ya, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, kembali ke motivasi internalnya kita. Itu baik Bapak dan Ibu, terima kasih. Baik, demikian kegiatan diseminasi kami sebagai calon guru penggerak angkatan 9 ya. Saya bersama Ibu Jumiatun mengucapkan terima kasih banyak yang sebanyak-banyaknya kepada teman-teman semua, Ibu Kepala Sekolah terutama yang selalu memfasilitasi dan memberikan kami kesempatan yang membuka jalan bagi kami untuk melakukan kegiatan ini, dan semoga kami melakukan diseminasi ini ada manfaatnya bagi teman-teman semua dan nantinya akan berdampak kepada siswa ya, dan lebih besarnya lagi kepada sekolah. Semoga kedepannya kita memperbaiki apa yang masih kurang dari sekolah kita. Itu Bapak dan Ibu, mohon maaf jika dalam penyampaian saya ada salah kata, salah perbuatan, salah ucap ya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ada sepatah kata dari Ibu Jumiatun sebelum saya menutup. Silakan Ibu. Terima kasih ya Bu Mar, wakil pendidikan saya. Saya juga mengucapkan terima kasih banyak atas bantuan Ibu dan Bapak Guru semua ya. Kalau tidak, tanpa ada bantuan teman-teman staf kepala sekolah, manalah kami ini bisa jadi orang Ibu. Terima kasih juga teman-teman yang selalu memotivasi kami, memberi kami semangat ya Bu. Insya Allah kita buka semua dari yang kita terangkan sama Bu Maryanti dan saya tadi. Kita buka pelan-pelan ya Bu ya, supaya kedepannya menjadi lebih baik lagi. Dari itu aja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum kita menutup, mungkin ada sepatah kata dari Ibu Kepala Sekolah dulu terkait dengan kegiatan kami ini. Silakan Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari kegiatan hari ini, diseminasi ini, mudah-mudahan kita berubah perlahan-lahan. Harus pasti. Perlahan-lahan tapi pasti. Tidak perlahan-lahan, tidak pasti. Jalan di tempat. Harus ada satu saja yang berubah. Tidak apa-apa. Apalagi yang dikatakan oleh Pak Ki Hajar Dewantara tadi, disiplin. Disiplin, bagaimana kita mendisiplinkan diri kita sendiri dulu, baru ke orang lain kan? Nah, yang paling penting saya mengingatkan, ini sudah angkatan yang ke-11. Ayolah berlomba-lomba mengikuti calon guru penggerak, supaya sekolah kita bisa bergerak. Bukan sekolahnya yang bergerak punya kaki, tapi orang-orang yang di dalam, stakeholder yang ada di dalam, bisa bergerak maju ke depan dengan kompetensi baik. Itu seperti apa yang sudah disampaikan, tidak ada takutnya kita untuk menjadi calon guru penggerak. Kalau saya masih muda, saya juga ikut, karena menjadi kepala sekolah penggerak tidak lulus karena umur. Nah, jadi ibu-ibu semua masih semangat, masih segar-segar, masih muda. Raihlah, gapailah cita-cita, jadi calon guru penggerak. Itu yang saya harapkan. Kalau semua bisa jadi calon guru penggerak, pasti sekolah kita lebih maju lagi. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, harapan saya seperti itu. Semua
terserah Amin, di atas. Yang di atas. Terserah dari Allah Subhanahu wa taala yang bagaimana menggaris hidup kita, garisan hidup kita, garisan tangan kata orang-orang tua dulu. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan ibu berdua berhasil dalam kegiatan calon guru penggerak ini. Dan bukan untuk hari ini saja Bu ya, kita bertemu bersama di ruangan ini 6 bulan ke depan. Jadi gaji calon guru penggerak 6 bulan. Jadi selalu dipantau. Guru penggerak, calon guru penggerak ini banyak tugasnya. Jadi tugas, tapi jangan sampai ketinggalan tugas utamanya. Itu yang saya pesan. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih mohon dimaafkan. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang dan salam sejahtera. Terima kasih Bu atas masukannya kepada kita semua. Baik Bapak dan Ibu, demikian kegiatan kami. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Beri aplaus untuk kita semua. Tergerak, bergerak, menggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Wujud menggerakkan sudah. Tergerak sudah. Bergerak sudah. Menggerakkan sudah.